Ya, kawan, kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ezra mengenai Kristus, dan sesaat lagi kita akan membuka sesi tanya jawab di 082144942696. Sekali lagi 082144942696. Kawan boleh mengajukan pertanyaan melalui SMS di nomor yang tadi Jessica sebutkan. Boleh seputar apa yang dibahas oleh Bapak Pendeta Ezra malam hari ini, ataupun pertanyaan apa saja yang selama ini mungkin membingungkan kawan, atau menjadi pertanyaan yang belum pernah terjawab seputar iman Kristen, akan berusaha dijawab oleh Bapak Pendeta Ezra dalam sesi tanya jawab sesaat lagi sesudah pujian yang satu ini. 96 SKFM Suara Kupang. Iya, selamat malam untuk kawan yang baru saja bergabung bersama kami di 96 SKFM. Kita ada di Revival Voice. Setiap hari Kamis malam ada Jessica dan juga Bapak Pendeta Ezra yang menemani kawan. Bapak Pendeta Ezra yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan seperti biasa kita tutup dengan sesi tanya jawab di penghujung acara. Nantinya kawan boleh bertanya di SMS 082144942696. Silahkan bertanya apa saja seputar pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kawan mungkin, ataukah yang ada hubungannya dengan apa yang dibahas oleh Bapak Pendeta Ezra tadi, yaitu seputar doktrin dari Kristus. Nah, kita langsung saja ke SMS yang sudah masuk. Ada kurang lebih sudah ada 6 SMS yang masuk. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Saya membaca kesaksian Bapak tentang orang-orang yang bangkit dan diangkat rohnya bersama dengan Tuhan Yesus berkeliling surga dan neraka. Pertanyaan saya, apakah tugas dan apa saja yang dibuat oleh Tuhan Yesus sekarang ini? Mengapa kesaksian dari mereka itu berbeda-beda dan bervariasi? Mungkinkah Tuhan punya kebebasan untuk menyatakan dirinya sesuai kehendaknya? Apakah yang Tuhan Yesus kerjakan di surga sekarang? Kalau kita mengingat pembahasan yang sudah saya lakukan tentang pengakuan iman rasuli, secara khusus membahas naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, berarti Yesus yang naik ke surga ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, apakah dengan kata-kata duduk di sebelah kanan artinya Yesusnya nganggur? Tidak, saudara. Yesus tetap melakukan pekerjaannya. Dan pekerjaannya itu terkait dengan 3 jabatan yang dia miliki, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Sebagai Raja, dia tentu memerintah. Jadi di surga, dia tetap memerintah. Dia memerintah apa? Dia memerintah alam semesta dan juga memerintah gerejanya. Itu tugasnya dia, sekarang dia punya jabatan sebagai raja. Tapi dia juga punya jabatan sebagai imam. Imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Sehingga Yesus Kristus itu adalah imam, berarti dia pengantara. Orang tidak mungkin datang kepada Allah tanpa melalui Yesus. Karena itu dalam segala hal, di dalam keselamatan, misalnya Yohanes pasal 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Jadi kalau tidak melalui Yesus, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Biarpun kita berteriak Allah setiap hari, tapi kita tetap tidak akan sampai dan tetap akan masuk neraka. Nah, lalu dalam urusan doa juga, mengapa kita selalu berdoa atau diakhiri dengan dalam nama Yesus? Coba cari di dalam Alkitab, mana ada orang berdoa diakhiri dalam nama Yesus? Tidak ada. Nah, karena itu maka kita harus memahami apa artinya kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Arti dari kata-kata itu adalah bahwa kita percaya bahwa karena jasa Yesus Kristuslah, maka doa kita ini bisa didengar oleh Bapa. Tanpa jasa Yesus Kristus, maka doa kita pun tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itu tugas keimaman Yesus. Jadi Yesus sebagai imam, dia menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Lalu dia sebagai nabi. Nah, dia punya jabatan nabi, berarti dia memberitakan Injil, tapi dia memberitakan Injil melalui siapa? Melalui hamba-hambanya. Dia yang bekerja melalui hamba-hambanya, juga melalui Roh Kudus di dalam memberitakan Injilnya. Jadi dia memang bekerja seperti itu, sesuai dengan jabatan hamba, raja, juga imam dan nabi. Nah, terkait dengan kesaksian orang-orang yang mengaku rohnya dibawa ke surga dan neraka dan sebagainya, saudara, saya secara teoritis saya percaya itu bisa saja. Tetapi secara empiris saya harus mengatakan bahwa ada terlalu banyak orang memberikan kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman seperti itu, dan ternyata pengalaman itu bohong, ya, atau pengalaman yang palsu. Yang saya maksudkan dengan pengalaman palsu ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mereka sama sekali tidak pernah mengalami itu.
Yesus tidak pernah membawa roh mereka ke surga, ke neraka, atau kemanapun juga. Tapi supaya kelihatan rohani, nah kelihatannya hebat, wah luar biasa, maka mereka lalu mengarang cerita. Itu terjadi. Kedua, memang roh mereka itu dibawa ke surga dan neraka, dibawa keliling-keliling ke sana kemari. Tapi sebenarnya bukan Yesus yang membawa mereka, tapi mungkin setan yang membawa mereka. Ya. Nah, tapi saya juga secara teoritis percaya itu memungkinkan terjadi. Tapi kita tinggal uji saja apa yang mereka lihat. Nah, kebanyakan orang yang mengaku bahwa rohnya dibawa ke surga, dibawa terutama yang mengaku dibawa ke neraka, seperti Mary Catherine Baxter mengaku seperti itu. Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias juga mengaku seperti itu. Lalu ada 7 pemuda dari Kolombia mengaku seperti itu, dan kesaksian mereka sama. Pada waktu mereka di neraka, mereka melihat ada begitu banyak orang-orang disiksa oleh setan-setan di neraka. Nah, dari cerita itu saja jelas ini omong kosong, saudara. Mengapa? Karena saat ini setan belum ada di neraka. Kalau manusia ada memang, karena begitu orang mati dia langsung masuk neraka kalau dia tidak percaya Yesus. Tapi setannya belum masuk neraka. Setannya baru masuk neraka setelah pengadilan terakhir. Itu baca Wahyu pasal 20 ayat 10. Setelah pengadilan terakhir Wahyu 20 ayat 10, baru setan dilemparkan ke neraka. Setan saja waktu ketemu dengan Yesus dia bilang apa? Dia bilang, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Jadi setan tahu bahwa dia belum saatnya dihukum. Lalu kalau begitu, setan apa yang dilihat oleh orang-orang di neraka? Jelas itu omong kosong. Kedua, kalau setan sampai masuk neraka, setannya disiksa, bukan untuk setan menyiksa. Ya, kalau kita melihat dalam cerita yang tadi saya singgung, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau mau menyiksa kami? Berarti dari kata-kata setan itu nanti di neraka, yang menyiksa itu adalah Tuhan, yang disiksa itu adalah setan. Nah, bagaimana mungkin orang-orang ini setelah dibawa rohnya ke neraka lalu melihat yang sebaliknya, bahwa setan-setanlah yang menjadi algojo lalu menyiksa orang-orang berdosa? Nah, itu jelas salah. Jadi kalau kesaksian mereka bertentangan dengan firman Tuhan, jelas pengalaman mereka itu pengalaman yang salah. Tidak mungkin mereka dibawa oleh Yesus. Pasti mereka ngarang cerita sendiri atau setan yang membawa mereka. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, mohon penjelasan tujuan atau arti dari Efesus 2 ayat 15 Bapak. Bagaimana dengan 10 perintah dalam kitab Keluaran dari Yunus Here yang ada di Oibobo? Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi berarti ayat ini mengatakan waktu Yesus mati, hukum Taurat sudah dibatalkan. Semua perintah dan ketentuannya dibatalkan. Lalu saudara bertanya, bagaimana dengan 10 hukum? Apakah batal juga? Tidak. Hukum Taurat itu kalau dipelajari secara mendalam itu ada 3 bagian di dalamnya. Pertama, ada yang disebut sebagai hukum moral. Hukum moral itu termasuk ke dalamnya 10 hukum. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ini dan seterusnya. Itu termasuk dalam hukum moral. Lalu ada hukum namanya hukum seremonial atau hukum upacara. Itu terkait dengan segala macam aturan-aturan peribadatan di dalam agama Yahudi. Misalnya, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing. Kenapa? Itu haram. Ada binatang-binatang haram, tidak boleh dimakan. Contohnya lagi, kalau berdosa mesti potong kambing, potong domba sebagai korban, atau burung merpati dan lain sebagainya. Perempuan haid tidak boleh pergi ke bait Allah. Apalagi orang kusta tidak boleh masuk ke bait Allah, dan macam-macam aturan yang penuh di dalam kitab imamat. Itu semua namanya hukum seremonial. Sedangkan yang ketiga itu disebut sebagai hukum sipil. Hukum sipil ini itu boleh dianggap sebagai undang-undang negara Israel pada waktu itu. Misalnya, orang yang kedapatan berzina harus dilempar sampai mati dengan batu. Atau kalau ada penyesat, nabi palsu, tangkap dia dan lempar dia dengan batu sampai mati. Nah, itu hukum sipil, undang-undang pada waktu itu. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada hukum moral, ada hukum seremonial, ada hukum sipil. Manakah hukum yang sudah tidak berlaku lagi dan mana hukum yang masih berlaku? Sekarang saya akan mulai dengan hukum sipil. Hukum sipil ini adalah kalau ketahuan ada orang berzina, lempar dia dengan batu sampai mati. Kalau ada nabi palsu, bunuh mati dia. Sekarang saudara, kalau saudara tangkap orang berzina di Oepura,
Saudara lempar dia sampai mati. Kalau saudara lempar dia sampai mati, saudara yang akan ditangkap polisi masuk penjara. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai undang-undang sendiri. Hukum sipil itu undang-undang Israel untuk masa itu. Belum tentu Israel sekarang pun memakai hukum undang-undang itu. Nah, karena itu maka hukum sipil Israel itu tidak boleh diberlakukan sekarang. Kalau kita berlakukan sekarang, itu bertentangan dengan hukum negara kita. Jadi berarti hukum sipil tidak berlaku lagi. Kedua, hukum seremonial. Saya tunjukkan satu ayat ya. Ibrani pasal yang ke-9. Saya baca dari ayat ini ya, ayat 9 ya. Ibrani 9 ayat 9 dan 10. Ini adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Nah, tadi sistem korban saya sudah bilang itu termasuk hukum seremonial. Jadi apa yang dibahas di dalam ayat 9 dari Ibrani 9 ini adalah hukum seremonial. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ayat 10, karena semuanya itu, semua hukum seremonial itu, di samping makanan, urusan halal haram, minuman, berbagai macam pembasuhan, basuh ini, percik darah ini dan sebagainya, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Berarti hukum seremonial itu tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya. Hukum seremonial itu hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Berarti kalau tiba waktu pembaharuan, hukum seremonialnya berhenti, selesai. Nah, kapan waktu pembaharuannya? Waktu pembaharuannya itu pada waktu Yesus Kristus datang dan mati. Itulah sebabnya Efesus 2 ayat 15 bilang pada waktu dia mati sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya. Hukum Taurat yang mana? Hukum seremonial. Karena itu kalau Yesus Kristus sudah datang, maka hukum halal haram sudah berhenti. Jadi sekarang mau makan babi juga boleh, mau makan anjing juga boleh, terserah, tidak lagi dosa. Sekarang juga kalau kita sekarang karena hukum seremonial sudah berhenti, maka kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban kambing, korban domba untuk dipotong sebagai penebus dosa dan sebagainya. Tidak ada lagi hukum-hukum halal haram. Perempuan mau ke bait Allah lagi haid, lagi ke gereja, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Jadi ini semua sudah berakhir. Nah, tapi jadi mengapa demikian? Tadi saya bilang hukum seremonial tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya. Lalu saya baca Ibrani 10 ayat 1. Dia bilang di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi itu memang cuma bayangan. Nah, realitanya yaitu Yesus Kristus sudah datang, bayangannya lewat. Tidak lagi berlaku. Nah, lalu bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral itu yang Tuhan Yesus bilang bahwa langit dan bumi boleh lenyap, tapi satu iota, Matius 5:18, aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Itu apa? Itu hukum moral. Nah, jadi Efesus 2:15 itu tidak menunjuk pada seluruh hukum termasuk 10 hukum, tidak. Yang adalah hukum moral, tidak. Itu hanya berlaku untuk hukum seremonial saja. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Ada Dorus, saya mau bertanya, apakah kemanusiaan Tuhan Yesus itu berdosa Bapak? Karena ia dikandung oleh Maria yang adalah seorang berdosa. Alkitab jelas mengatakan Yesus tidak berdosa kok. Tapi bagaimana dia dikandung oleh Roh Kudus? Kalau kan Maria ini juga berdosa ya. Nah, kalau Maria berdosa, lah Maria pasti melahirkan anak yang berdosa. Saya sudah pernah bahas ini pada waktu kita membahas pengakuan iman rasuli, secara khusus pada kata-kata dikandung dari Roh Kudus. Jadi pada waktu dikandung dari Roh Kudus itu menyucikan janinnya Yesus. Sehingga apa? Sehingga Yesus memang bisa menjadi orang berdosa atau mewarisi sifat dosa dari ibunya, karena ibunya orang berdosa. Tetapi dia dikuduskan oleh Roh Kudus sedemikian rupa sehingga dia pada akhirnya bebas dari polusi dosa warisan atau dosa sifat dosa itu, sehingga pada akhirnya dia tetap lahir sebagai orang atau manusia tanpa dosa dan dia memang tidak berdosa selama hidupnya. Jikalau Yesus satu kali saja berdosa, maka dia tidak layak menjadi penebus dosa, karena syarat untuk masuk neraka dosa satu. Kalau Yesus berdosa satu saja,
Dia justru harus masuk neraka. Dia yang harus ditebus. Bagaimana dia bisa menjadi penebus sedangkan dia sendiri mempunyai dosa yang harus ditebus. Karena itu maka Yesus tidak mungkin berdosa, sama sekali tidak bisa atau tidak boleh berdosa. Ya, jadi kemanusiaan dari Maria yang turun kepada Yesus itu disucikan oleh Roh Kudus sehingga Yesusnya menjadi tidak berdosa. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta Esra. Saya pernah dengar ada seseorang dari aliran gereja yang berbeda. Menurut ahli teologi yang mereka mengatakan bahwa pada tahun 1914 berdiri kerajaan Allah dan Tuhan Yesus dilantik menjadi raja. Apakah ini sesat atau tidak? Kerajaan Allah itu kekal, ya. Kalau kita membahas tentang kerajaan Allah, teologi kerajaan Allah, kita harus tahu bahwa kerajaan Allah itu mempunyai dimensi yang berbeda, ya, dimensi yang berbeda sehingga kerajaan Allah itu kadang-kadang Alkitab melihatnya sebagai suatu kenyataan masa lalu, kadang-kadang juga sebagai suatu kenyataan masa kini, dan kadang-kadang juga suatu kenyataan masa yang akan datang. Nah, waktu kita melihat kerajaan Allah itu sebagai suatu kenyataan pada masa lampau, itu terlihat di dalam, misalnya dalam Lukas 13 ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan sebuah nabi di dalam kerajaan Allah. Lah, Abraham, Ishak dan Yakub itu hidup kapan? Dulu. Berarti kerajaan Allah sudah ada dulu. Ya. Matius 8 ayat 11. Aku berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan Allah di sini atau kerajaan surga di sini sudah ada pada masa lampau, di mana Abraham, Ishak dan Yakub dan sebuah nabi sudah menikmatinya. Berarti kerajaan Allah dinyatakan sebagai sesuatu yang sudah ada di masa lampau. Kedua, kerajaan Allah dinyatakan sebagai sesuatu yang sedang terjadi. Di dalam Lukas 17 ayat 20-21 dikatakan di sana, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu Matius 12 ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu adalah suatu kenyataan masa kini. Di sini, sekarang. Pada waktu kita hidup di dalam pemerintahan Allah. Roh Allah berkuasa atas kita. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang atas kita. Tetapi saudara, kerajaan Allah juga dinyatakan sebagai sesuatu yang akan terjadi. Dalam Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, konteks ayat ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Dan justru pada penghakiman terakhir itulah orang-orang benar akan diserahi kerajaan itu. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi di sini kita dapat melihat satu keunikan kerajaan Allah. Suatu kerajaan yang dulu sudah ada, sekarang sedang ada, dan nanti akan ada. Dan dia ada di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena itu Mazmur 145 ayat 13 bilang, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Seorang yang namanya Joakim Yeremias, dia berkata kerajaan Allah itu telah nyata dalam Kristus dan terus bergerak secara eskatologis. Nah, karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu muncul tahun 1914, ya mengapa mereka mengatakan, aliran itu mengatakan 1914? Mengapa? Karena mereka kan bernubuat bahwa tahun 1914 itu Tuhan Yesus datang kembali, ternyata meleset. Ya, jadi karena nubuatan mereka meleset. Sebelumnya mereka sudah nubuatkan Tuhan Yesus datang tahun sekian. Ya, itu dinubuatkan oleh orang namanya Charles T. Russell. Ya, karena dia nubuat meleset, dia ganti lagi, meleset lagi, ganti lagi 1914, meleset lagi. Nah, karena meleset ulang-ulang lalu dia mengatakan tidak, Tuhan Yesus sudah datang tapi dengan cara yang tidak kelihatan, dan Yesus sudah mendirikan kerajaannya di bumi ini tahun 1914. Nah, itu jelas sesuatu omong kosong, sudah jelas-jelas nubuatnya meleset tapi masih ada orang percaya lagi. Nah, jangan sampai saudara tersesat dengan
aliran-aliran seperti ini. Ya, oke, baik. Kita akan melanjutkan sesi tanya jawab kita sesaat lagi sesudah pujian yang satu ini. So, jangan lupa SMS aja di 0821-4494-2696. Silahkan kawan boleh SMS ke situ. Pertanyaan apa saja seputar iman Kristen. 96 SKFM Suara Kupang. Kita masih di Revival Voice. Ada Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra masih menemani kawan dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita sudah sampai di sesi tanya jawab di SMS 082144942696. Sekali lagi 082144942696. Silahkan kawan mengirim SMS dan mengajukan pertanyaan seputar apa saja. Boleh tentang yang dibahas oleh Bapak Pendeta Esra tadi, yaitu tentang doktrin Kristus, atau juga pertanyaan apa saja seputar iman Kristen yang ada di sekitar kita. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Saya mau bertanya Bapak, kalau Injil Yohanes yang paling terakhir ditulis, bagaimana dengan kitab Wahyu 22 yang mengatakan, Wahyu 22 yang mengatakan tidak boleh menambahkan lagi? Ya, apa masalahnya? Ya, saya tidak tahu ya. Mungkin saudara mendengar siaran saya di RRI kemarin. Saya bilang bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang terakhir ditulis. Nah, tapi yang saya omong itu adalah bahwa Injil Yohanes itu adalah Injil yang terakhir ditulis dari 4 Injil. Ya. Nah, tapi juga kalau kita melihat secara keseluruhan Perjanjian Baru, maka yang paling terakhir ditulis itu adalah bersamaan itu adalah Injil Yohanes, lalu surat Yohanes adalah Wahyu, dan juga Wahyu. Jadi surat Yohanes, lalu Injil Yohanes, surat Yohanes, dan kitab Wahyu itu adalah ditulis oleh orang yang sama, yaitu oleh Rasul Yohanes. Ditulis dalam kurun waktu yang kira-kira sama, yaitu di akhir tahun 90-an. Nah, jadi boleh dianggap sebagai Yohanes yang pada masa tua yang sudah mau dihukum mati itu lalu menulis surat atau kitab Wahyu ini di Pulau Patmos. Nah, lalu dia akhirnya mengakhiri dengan itu. Jadi apa problemnya? Pada waktu kitab Wahyu ditulis, Injil Yohanes sudah selesai ditulis. Walaupun ditulis dalam jangka waktu yang tidak beda jauh karena ditulis oleh orang yang sama. Ya, jadi saya kira tidak ada masalah dengan fakta bahwa Injil Yohanes ditulis juga sebagai Injil yang paling terakhir ditulis di kalangan 4 Injil itu, maupun juga dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ada Risna, Bapak saya sudah memaafkan dan tidak marah lagi kepada saudari saya. Mungkin ini mengenai kasih, Bapak Pendeta. Saudara saya telah membuat saya sakit hati, tetapi saya menulis tanggal, bulan, dan tahun peristiwa tersebut sehingga saya tetap mengingat hal ini. Apakah saya termasuk orang yang pendendam, Bapak? Jika demikian, apa yang harus saya lakukan? Saudara tulis itu untuk ingat, lalu ingatnya untuk apa? Saya kira masalah mengampuni itu bukan gampang ya. Seringkali orang harus berjuang melawan diri sendiri khusus dalam hal mengampuni. Sehingga bagi saya adalah seharusnya kita menghindari hal-hal tertentu yang bisa memicu pemikiran kita pada rasa amarah dan kebencian kepada orang kalau kita sudah mengampuni dia. Nah, karena itu maka apa pentingnya mencatat tanggal itu bagi saudara? Jadi kalau nanti dengan menulis tanggal itu lalu membuat setiap kali saudara lihat tanggal itu saudara jadi ingat dan sakit hati dan lain sebagainya, lalu apa perlunya? Ya, kalau seandainya itu pun tidak ada pengaruh lagi, memang saudara sudah benar-benar memaafkan. Kalau saudara sudah benar-benar memaafkan, lalu terus tulis tanggalnya untuk tujuan apa? Ya. Kecuali saudara omong apa tujuannya. Tapi kalau menurut saya dikaitkan dengan masalah pengampunan, menurut saya tidak perlu seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, saya ingin bertanya, apa arti Yehua dan bagaimana nama itu bisa ada? Kan dari dulu cuma ada nama Yesus, Bapak. Apakah nama itu ada dalam ayat-ayat tertentu? Itu terkait dengan masalah yang tadi saya singgung itu ya. Karena nama Allah ini di dalam Perjanjian Lama itu kan orang Ibrani tidak kenal huruf hidup ya. Huruf hidup tidak dikenal di dalam tulisan. Kalau di dalam percakapan itu ada. Ya, percakapan itu ada. Karena itu maka
nama Allah itu tidak ditulis dengan huruf hidup, hanya huruf mati, 4 huruf mati. Yod, He, Waw, He, Ye, Ha, We, Ha. Nah, itu sama dengan kita ya. Kalau kita biasa, tapi ditulis Ye, Ha, We, Ha, tapi waktu baca itu kan harus ada huruf huruf hidup supaya bunyi kan. Saudara jangan heran, itu memang mereka tulisnya begitu tanpa A, I, U, E, O tidak ada, tapi waktu mereka omong itu ada. Jangan heran karena kita juga punya kebiasaan begitu. Saudara kalau SMS coba, apakah saudara tulis lengkap semua? Kan tidak, saudara singkat-singkat. SJ, MKN, J, G, G, BKR. Artinya apa? Saya makan jagung bakar. Ya kan begitu. Yang ditulis itu kan huruf mati semua. Tapi waktu dibaca kan ada huruf hidup. Mengapa? Karena itu bahasa kita, jadi kita tahu. Begitu juga orang Ibrani, di dalam bahasa tulisan itu tidak ada huruf hidup. Tapi waktu baca mereka ada. Karena itu maka nama Allah ditulis hanya huruf mati, YHWH. Tapi masalahnya adalah membunyikan YHWH bagaimana, itu menjadi masalah. Karena apa? Karena orang Ibrani gara-gara salah tafsir terhadap hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau ayat itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, saya tanya, boleh menyebut nama Tuhan atau tidak? Mestinya kan boleh, asal jangan sembarangan. Tapi orang Ibrani gara-gara takutnya sedemikian rupa, nah lalu mereka tidak berani sebut nama itu sama sekali. Jadi mereka punya nama pengganti. Tiap kali baca di dalam Alkitab YHWH, mereka tidak berani omong nama itu, tapi mereka menggantinya dengan nama yang lain, yaitu Adonai. Jadi tiap kali baca Alkitab ketemu YHWH, bunyinya pasti Adonai. YHWH bunyinya Adonai. Karena mereka takut. Nah, bapak-bapaknya takut semua. Lama-lama bapak-bapak yang tahu baca tapi takut tuh mati semua. Sisa anak-anak. Generasi kedua ini tidak tahu baca lagi. Kenapa? Karena mereka tahu saja YHWH baca Adonai, YHWH baca Adonai. Tapi YHWH itu bacanya bagaimana? Mereka sudah tidak tahu. Nah, kalau sudah tidak tahu, maka turun-temurun sampai zaman Tuhan Yesus itu tidak ada orang tahu persis baca YHWH itu bagaimana. Nah, lalu muncullah sejumlah sebutan atau bacaan. Maka ada yang menyebutnya sebagai ini kan ya, YHWH. Lalu ada orang mensuplai antara Y dengan H. Mereka suplai E. Antara H dengan W mereka suplai U. Lalu antara W dengan H mereka suplai A. Jadi menjadi Yehuwa. Dari situ munculnya. Tapi juga ada bacaan yang lain, misalnya dalam bahasa Inggris mereka tidak pakai Yehuwa tapi pakai Jehovah. Jadi ada sebutan Jehovah juga. Terus yang mana yang benar? Nah, ini kan YHWH. Kemungkinan yang terakhir itu, kalau kita melihat kata-kata haleluya. Haleluya itu kan kata bentuk perintah. Haleluya. Jadi itu perintah untuk memuji Yahweh. Jadi haleluya. Yah itu kan kependekan dari Yahweh. Nah, kependekan dari nama Allah Yah. Berarti Yah sudah benar. YH itu berarti antara Y dan H itu disuplai A. Jadi Yah sudah ada. Nah, sekarang Yah apa? Yahwah, Yahweh, Yahwuh, Yahweh, Yahwuh. Semua punya kemungkinan. Nah, lalu katanya ada seorang bapak gereja yang pernah menulis nama ini dan lalu menyebutnya sebagai Yah, pakai sisipan E di dalamnya menjadi Yahweh. Makanya muncul sebutan Yahweh. Jadi ada Yehuwa, ada Yehova, ada Yahweh. Mana yang benar? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi saya lebih sering menggunakan Yahweh karena bagi saya kemungkinan untuk lebih benarnya itu lebih besar ketimbang Yehuwa dan juga Yehova. Jadi lebih baik, jadi saya memang menggunakan atau sebutan Yahweh karena yang pasti Yahnya itu sudah benar ya. Sedangkan ekornya atau bunyinya bagaimana tidak tahu. Itu. Jadi memang Yahweh juga hanya
masih satu sebutan yang perkiraan saja, belum ada kepastian. Dan sampai sekarang orang tidak ada orang yang tahu pasti bacanya nama itu bagaimana. Ya. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam, ada Petra di Tilong. Bapak Pendeta, mengapa umat Kristen biasanya berbakti pada hari Minggu, sedangkan Sabat itu kena pada hari Sabtu, Bapak? Apakah kita tidak melanggar perintah Allah? Hari Sabat itu memang hari Sabtu ya. Hari Sabat itu memang hari Sabtu. Tetapi kalau kita melihat di dalam perkembangannya, di dalam Yohanes 20 ayat yang Yohanes pasal 20 cerita tentang kebangkitan Yesus itu, pada ayat 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ya. Jadi Yesus bangkit di hari Minggu ya. Nah, lalu Yesus bangkit hari Minggu, dia bertemu dengan para muridnya pada hari Minggu. Setelah itu dibilang, waktu itu Thomas tidak ada. Lalu 8 hari kemudian itu hari Minggu juga. Pada hari Minggu itu juga ya, Yesus berkunjung lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Yesus tidak mengunjungi mereka di hari-hari lain selain itu, tapi bahkan dia mengunjungi Yesus pada 2 hari Minggu berturut-turut. Nah, itu apa artinya? Ya. Nah, para penafsir itu percaya bahwa itu adalah satu tanda bahwa dia mengkhususkan hari Minggu sebagai hari yang khusus, di mana hari dia bangkit ya. Dia bangkit. Nah, selain itu memang tidak ada perintah eksplisit, tetapi kalau kita melihat di dalam catatan-catatan yang tadi saya bilang, yaitu Yohanes 20 ayat 19 ya, pada hari pertama minggu itu, lalu juga Yohanes 20 ayat 26 8 hari kemudian, itu pasti hari Minggu. Nah, kalau juga selanjutnya kita melihat di dalam perkembangan selanjutnya, itu kisah pertama, kisah 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Terlihat bahwa memecah-mecahkan roti ini adalah perjamuan kudus. Tapi itu terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Berarti perjamuan kudus itu dilakukan dalam kebaktian, dan itu terjadi pada hari pertama. Lalu kisah 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpan di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan waktu aku datang. Ini jelas terjadi pada mereka pada hari pertama tiap-tiap minggu. Ini kelihatannya mereka berbakti dan mereka mengumpulkan persembahan. Kata-kata di rumah ini sebenarnya tidak ada dalam terjemahan aslinya. Jadi itu kelihatannya menunjuk pada satu peribadatan yang sudah terjadi secara rutin pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi memang kelihatannya pada awal itu memang belum terpisah ya, orang, karena mereka masih ada dalam lingkungan orang Yahudi, di mana mereka juga harus beritakan Injil, karena itu rasul-rasul masih beribadah pada hari Sabat. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka lalu akhirnya sudah bergeser setelah zaman abad yang kedua. Mereka sudah berbakti pada hari Minggu. William Barclay itu mengatakan bahwa pada awal abad yang kedua, hari Sabat telah ditinggalkan dan hari Tuhan telah diterima sebagai hari Kristen. Nah, hari Tuhan itu yang muncul di dalam Wahyu pasal 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh Tuhan. Pada hari Tuhan, kata Tuhan di sini itu dalam bahasa Latin itu diterjemahkan Dominika. Nah, jadi pada hari Tuhan, Dominika itu makanya dalam Alkitab bahasa Latin Vulgata, fui in spiritu in Dominica. Itu berbunyinya pada hari Tuhan, fui in spiritu in Dominica. Nah, kata Dominika ini itu dalam bahasa Portugis, lalu kata Dominika ini dalam bahasa Portugis adalah Domingo. Nah, dari kata Domingo ini lalu dalam bahasa Melayu disebut sebagai Domingo. Nah, dari Domingo ini lalu akhirnya menurunkan Minggu yang dalam bahasa Indonesia. Jadi hari Minggu itu artinya hari Tuhan, dan karena itu juga maka saudara yang bernama Domingus atau Domingos itu artinya Tuhan atau Tuhan. Nah, jadi perhatikan bahwa di sini hari Tuhan itu hari Minggu. Sehingga gereja-gereja Kristen itu mulai abad yang kedua semua sudah beribadah
pada hari Tuhan menurut keterangan dari Barclay. Juga seorang sejarawan namanya Pilsaf di dalam History of the Christian Church, dalam bukunya itu dia mengatakan ibadah pada hari Minggu yang bersifat universal dan tidak ditentang pada abad yang kedua hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa itu mempunyai akarnya dalam praktek rasuli. Maksud dari Pilsaf begini, kalau seluruh gereja di abad kedua itu sudah beribadah hari Minggu, tidak ada yang beribadah lagi hari Sabat, rasanya aneh. Mengapa? Karena kalau mereka tidak diperintahkan oleh para rasul semuanya, karena ingat ya, gereja-gereja pada waktu itu semua berkembang dari rasul-rasul. Kalau misalnya hanya sebagian saja dari rasul-rasul yang beribadah pada hari Minggu, sedangkan yang lain tidak, misalnya Thomas bikin ibadah hari Minggu, Petrus bikin ibadah hari Minggu, tapi Andreasnya hari Sabtu, lalu si Bartolomeusnya hari Sabtu, lalu Matiusnya hari Sabtu. Artinya gereja-gereja ada yang berbakti pada hari Minggu, ada yang berbakti pada hari Sabtu. Tapi dalam fakta bahwa seluruh gereja tanpa kecuali pada abad yang kedua semua berbakti pada hari Minggu, menurut Pilsaf itu mempunyai akar dalam praktek rasuli. Artinya itu diperintahkan oleh para rasul. Tidak mungkin para rasul memerintahkan ini kalau Yesus tidak memerintahkannya. Tapi mana ayat eksplisit tentang itu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita pun percaya doktrin Tritunggal. Tidak ada ayat eksplisit tentang doktrin Tritunggal. Kalau kita bisa percaya doktrin Tritunggal tanpa ayat eksplisit, mengapa kita menuntut hari Minggu, beribadah hari Minggu harus dengan ayat eksplisit? Lagi pula saya sudah tunjukkan ayat-ayat itu tadi bahwa gereja perdana kelihatannya sudah di kisah para rasul sudah beribadah tiap-tiap hari pertama dari setiap minggu. Ya, jadi sama sekali kita tidak berdosa dengan itu. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, saya adalah seorang penikmat musik. Dan musik yang saya senangi adalah musik yang lebih cenderung metal, yang cadas dan identik dengan musik aliran setan, kata orang. Apakah mungkin atau boleh saya bawa lagu rohani menggunakan musik tersebut, Bapak? Begini ya, orang bilang bahwa itu musik metal, itu musik setan. Ya, ada juga orang pernah tanya saya seperti itu ya. Saya bilang begini, ya tergantung sekarang tuh kata-kata di dalam lagunya tuh apa ya. Nah, kalau kata-katanya baik, seperti misalnya orang bilang, itu bagaimana dengan musik rock dan sebagainya, ya lihat kata-katanya dulu. Apa kalau kata-katanya bisa mengandung pemujaan kepada setan, ya itu bisa dianggap sebagai musik setan dan lain sebagainya. Tapi begini saya kira ya, kalau saudara masuk ke gereja dan menyanyi dengan musik metal, yang ada hal yang saudara perlu perhatikan. Saya tidak bicara itu aslinya dosa atau tidak. Yang mau saya pikirkan, ajak saudara pertimbangkan adalah begini. Pada waktu saudara menyanyi, saudara kepengen apa sebenarnya? Saudara kepengen puji Tuhan kan? Tapi mengapa saudara lakukan di gereja? Supaya orang lain juga diberkati melalui itu. Nah, kira-kira kalau saudara masuk gereja dengan musik metal seperti itu, menyanyi putih Yesus dengan suara-suara keserak-keserak begitu. Nah, sekarang kira-kira orang yang dengar seperti itu, orang akan merasa diberkati atau orang jengkel? Kalau orang sampai jengkel, ini apakah lagu saudara itu jadi berkat atau tidak? Atau jadi kedongkolan dari orang? Saya sangat yakin budaya kita belum bisa menerima itu. Apalagi gereja-gereja Protestan. Jangankan musik metal, lah menyanyi tepuk tangan saja masih banyak orang yang suka kok. Apalagi saudara bawa dengan gaya metal seperti itu, ya. Tak usah metal, itu apa tuh yang kayak menyanyi campur omong tidak jelas tuh. Rap itu ya. Ya. Itu antara nyanyi dan omong. Dia mau omong tidak omong, mau nyanyi tidak nyanyi, gitu. Nah, itu saja juga menjadi batu sandungan kok. Apalagi yang metal. Jadi menurut saya, mungkin saudara sendirian saudara melakukan itu, ya terserah saudara hati pada Tuhan. Tapi pada saat saudara ada di perkumpulan peribadatan yang umum, maka saudara bisa jadi batu sandungan. Dan kalau saudara menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka saudara menjadi dosa karena itu. Ya, jadi menurut saya kalau saudara memang mau lagu saudara jadi berkat, saudara menyanyi lagu yang dengan musik yang bisa diterima sehingga orang bisa diberkati dengan pujian itu, ketimbang saudara lalu jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, saya kira seperti nge-rap juga dangdut saja itu masih jadi kontroversial. Ya, apalagi saudara tambah dengan metal lagi. Ya, gereja-gereja Protestan cenderung lebih tenang, mereka ya lebih teduh.
Makanya musiknya juga tidak mau keras. Mereka nyanyinya slow-slow saja. Tapi saya tidak ada masalah. Orang masing-masing bisa mengekspresikan penyembahan dia kepada Tuhan dengan gaya berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang bisa loncat-loncat sampai menyanyi-nyanyi, menari-nari. Tapi ada yang justru kalau itu tidak bisa, dia hanya berdiri tenang kaku saja, tapi hatinya dekat dengan Tuhan. Why not? Ya. Tapi kalau saudara muncul dalam konteks seperti ini dengan musik metal, saya sangat yakin bahwa saudara akan jadi batu sandungan bagi orang lain, dan malah saudara tidak jadi berkat. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat malam Bapak Pendeta, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit Bapak. Saya pernah mengikuti kasasi yang guru kasasi saya mengajarkan bahwa ada satu kitab yang menceritakan tentang persahabatan antara Tuhan Yesus dan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah benar Nabi Muhammad dan juga Tuhan Yesus itu bersahabat, dan apakah benar ada kitab yang dimaksud itu Bapak? Itu guru katekisasi itu ngawur sekali ya. Lah bagaimana Yesus itu mau bersahabat dengan Muhammad, sedangkan Muhammad itu baru lahir itu 500-an tahun setelah Yesus naik ke surga, ya. Lalu bersahabatnya bagaimana, ya? Jadi itu sudah lama sekali itu. Yesus kira-kira naik ke surga itu kan kira-kira tahun 27, ya, tahun 27. Lalu Muhammad baru lahir itu tahun 500-an, ya. Nah bagaimana orang yang sudah naik ke surga lalu bisa bersahabat secara fisik dengan orang yang baru lahir 500 tahun kemudian? Nah itu kan jadi aneh. Jadi menurut saya itu guru katekisasi itu ngawur gitu ya. Jadi jangan percaya cerita omong kosong guru katekisasi seperti itu, ya. Oke, kita suruh lanjut dia lagi. Tanya dia mana kitab apa, suruh dia buktikan itu kitab. Ya, jadi semua harus berdasarkan Alkitab ya. Kebenaran firman Tuhan ada di Alkitab. Baik, kita lanjut lagi. Selamat malam Bapak Pendeta, saya mau bertanya, apakah karma itu sama dengan hukum tabur tuai Pak Pendeta? Tabur tuai ya, itu Alkitab juga ngomong. Tapi kalau karma, saya tidak terima. Mengapa? Karena begini ya, kalau karma itu adalah, kalau tabur tuai itu adalah apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Tapi kalau karma lebih daripada itu, ya. Apa yang kamu tabur, kamu tuai nanti. Tapi apa yang terjadi pada kamu di sini sekarang, itu adalah hasil taburanmu waktu yang lalu. Jadi karma itu juga ada kaitan juga dengan konsep reinkarnasi juga ya. Jadi apa yang kamu alami sekarang itu mungkin hasil perbuatanmu dulu dalam kehidupan sebelumnya, ya. Dan apa yang kamu lakukan sekarang akan kamu tuai pada kemudian hari. Nah, jadi kalau saya percaya tabur tuai ya, bahwa orang pasti akan menuai apa yang dia alami, dia lakukan. Tapi juga ingat bahwa kadang-kadang kita tidak menuai apa yang kita tabur di dunia ini. Kita bisa menuainya nanti pada waktu kita di surga atau setelah kita mati nanti. Nah, tapi kalau hukum karma itu kan, kalau saudara membunuh sekarang, nanti saudara akan dibunuh. Kalau saudara jahat pada orang sekarang, saudara akan dijahati orang. Tapi kalau sekarang saudara dijahati orang, apa artinya itu? Artinya adalah dulu kau pernah jahat sama orang. Kapan? Ya. Kalau kau sekarang dimaki orang, berarti dulu kau pernah dimaki orang. Kapan saudara pernah maki orang? Apakah itu tidak berarti bahwa tidak pernah ada orang yang adalah suatu tindak kejahatan yang murni adalah suatu titik awal yang dia lakukan? Saudara tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu saudara dibunuh orang. Lalu apakah orang bilang ini orang pasti dulu pernah bunuh orang? Ada banyak orang yang dibunuh tapi dia tidak pernah membunuh orang sebelumnya. Karena hukum karma ditambah dengan reinkarnasi itu semacam siklus. Nah, karena itu maka itu konsep agama lain. Karena itu menurut saya tabur tuai dengan hukum karma itu tidak sama. Ya. Oke, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab kita sesaat lagi. Jangan lupa 082144942696. Silahkan mengirim SMS pertanyaan kawan apa saja seputar iman Kristen. Sesudah pujian yang satu ini, kami masih akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di SMS. Revival Voice masih hadir menemani suasana malam hari dari kawan semuanya. Kita masih di sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk di SMS 0821 44942696. Untuk itu Jessica langsung saja. Selamat malam, ada Dede yang ada di Oebufu.
Mohon maaf sebelumnya Bapak Pendeta, saya tidak punya maksud yang buruk. Saya cuma ingin tahu saja mengapa agama Kristen itu sepertinya terbagi-bagi. Agama Kristen Protestan itu ada Gemit, ada Pantekosta, ada Advent, dan fanatik lainnya. Itu disebut denominasi ya. Mengapa sampai muncul aliran-aliran seperti itu? Biasanya karena tekanan yang berbeda. Gereja-gereja Protestan ya, mainstream, biasa juga disebut sebagai gereja-gereja reformasi atau reform, itu karena mereka mengikuti atau melanjutkan perjuangan dari para reformator. Karena itu maka memang ciri-ciri gereja-gereja ini adalah setia kepada semacam semboyan-semboyan reformasi seperti Pancasola itu ya, sola scriptura, sola fide, sola gratia ya, dan lain sebagainya. Tapi lalu juga muncul gereja-gereja seperti yang gereja-gereja yang menekankan, misalnya gereja yang menekankan pekerjaan Roh Kudus secara umum. Nah, maka munculnya gereja-gereja Pentakosta. Tapi ada gereja-gereja yang menekankan penggunaan karunia-karunia rohani di dalam ibadah. Karunia itu kan bahasa Yunaninya karisma. Nah, makanya gereja-gereja itu disebut sebagai gereja-gereja karismatik. Tapi ada gereja yang lebih menekankan tentang akhir zaman. Maka mereka menjadi gereja-gereja seperti gereja kabar mempelai. Nah, jadi beda-beda. Mengapa sampai bisa muncul berbagai macam aliran? Karena tekanannya yang berbeda-beda terhadap doktrin atau ajaran tertentu di dalam kekristenan, sehingga lalu akhirnya menjadi banyak seperti itu. Nah, sebenarnya juga banyak juga, bagi saya tidak ada masalah kita asal perbedaan-perbedaannya bukan pada hal yang fundamen. Kalau hal-halnya pada hal yang fundamen memang itu bahaya. Itu cenderung juga bisa menjadi sesat. Tapi kalau perbedaan-perbedaannya tidak pada hal-hal yang fundamen, maka bagi saya itu hanya perbedaan-perbedaan minor yang seharusnya tidak dijadikan masalah. Makanya ada lagu, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Nah, jadi, tapi kalau sudah tidak berdiri atas firman dan menyimpang dari doktrin-doktrin dasar, memang itu repot. Nah, kalau satu percaya, satu gereja percaya Alkitab firman Allah, satu tidak, satu gereja percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, yang lain tidak percaya, nah itu kan repot itu. Itu gereja tidak beres, itu gereja menyimpang, gereja sesat. Nah, tapi kalau sepanjang mereka punya pengakuan iman yang sama, dasar doktrin fundamennya sama, tapi perbedaannya hanya pada hal-hal kecil, misalnya soal baptisan, soal perjamuan, soal liturgi, soal tata ibadah dan lain sebagainya, bagi saya itu tidak ada masalah. Ya. Jadi mengapa? Karena tekanan-tekanan yang berbeda-beda itu. Iya, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, saya pernah mendengar perdebatan tentang Ishak. Ada dikatakan bahwa Ishak itu ternyata bukan anak kandung dari Abraham. Bagaimana pendapat Bapak? Saya tidak bisa jawab ya, karena Alkitab mengatakan memang itu anak kandung. Kalau memang saya baru bisa jawab kalau saudara berikan dasarnya. Itu pandangan yang mengatakan bahwa Ishak itu bukan anak Abraham, itu dasarnya apa? Nah, saudara beritahu dulu. Kalau saudara beritahu dulu, baru saya bisa membantahnya. Kalau omong begini saja ya, saya tetap percaya pada apa yang Alkitab katakan bahwa Ishak itu adalah anak Abraham. Nah, kalau ada alasannya apa, silakan berikan, baru kita lihat alasannya itu benar, bagaimana kelemahannya. Ya. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ada Om BA yang ada di tingkat 1. Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah kota Yerusalem baru yang turun dari surga itu, Bapak? Nyata ataukah hanya kiasan saja? Iya, kitab Wahyu itu lebih banyak bersifat simbolik ya. Jadi kitab Wahyu itu lebih banyak bersifat simbolik, sehingga kita tidak bisa memahami pernyataan-pernyataan kitab Wahyu itu sebagai sesuatu yang bersifat hurufiah. Yang hurufiah dari kitab Wahyu mungkin hanya beberapa pasal pertama saja ya. Tetapi selanjutnya semuanya itu termasuk antikris, angka 666, perempuan yang menderita, ular naga, juga apalagi semua
penglihatan Yerusalem baru, kota suci dan sebagainya, itu semua adalah simbol-simbol saja yang jadi karena itu bisa diartikan secara simbolik, sehingga Yerusalem baru itu tidak bisa dipahami sebagai betul-betul ada satu kota yang turun ke bumi ini, tidak. Itu kelihatannya mungkin suatu gambaran tentang kemuliaan yang akan datang di surga nanti. Ya. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bapak Pendeta, ini sepertinya masih menanggapi yang tadi soal beribadah hari Sabtu atau hari Minggu. Ya. Mengapa orang Advent masih beribadah pada hari Sabtu, Pak Ezra? Ya, karena mereka masih mau pegang yang Taurat. Mereka tetap mau mengikuti hari peribadatannya orang Israel, hari Sabat. Nah, jadi karena itu maka mereka menganggap bahwa kita ini menyimpang. Nah, tapi seperti saya jelaskan tadi, baik dari sisi Alkitab, dari sisi sejarah, memang sudah gereja itu sudah beribadah pada hari Minggu. Tapi mereka menganggap bahwa semuanya menyimpang dan ingin kembali kepada kebenaran, sehingga mereka lalu akhirnya tetap beribadah pada hari ibadahnya orang Yahudi, Sabatnya orang Yahudi, yaitu hari Sabtu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bapak Pendeta, saya mau bertanya, namun sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit Bapak. Misalkan ada masalah yang sangat berat di antara pasangan suami istri, di mana sang istrilah yang berada pada posisi yang salah, tapi si istri ini sudah meminta maaf sama suaminya. Memang dari mulut itu keluar kata maaf, tapi tetap dia mengingat masalah itu. Kalau seandainya diingat, keluar lagi amarahnya. Jadi saya bilang, terserah mau kasih maaf atau tidak juga tidak apa-apa. Saya hanya bilang semuanya sudah saya serahkan ke Tuhan. Apakah cara saya ini baik atau tidak, Bapak? Kita memang disuruh ya, ayat Alkitab Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 18. Ayat ini dalam terjemahan yang lama itu berbunyi, jikalau boleh dengan seboleh-bolehnya dari pihak kamu, hendaklah kamu berdamai dengan sekalian orang. Dari pihak kamu. Atau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu bunyinya, dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Jadi itu dari pihakmu atau sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Jadi kalau itu bergantung pada kita, kita memang harus usaha untuk mengampuni dan hidup dalam wilayah kita. Itu bukan lagi bergantung pada kita. Kalau bergantung pada kita, kita harus berjuang supaya hidup damai. Tapi kalau itu sudah tidak bergantung pada kita, itu bagi urusan dia dengan Tuhan. Yang penting adalah kita sudah sungguh-sungguh berupaya untuk membereskannya. Nah, jadi bagi saya, kalau memang pihak suami atau pihak istri yang tetap masih mau membenci, itu memang repot ya. Itu memang repot, tapi bagaimanapun juga itu mempengaruhi kehidupan suami istri. Sehingga bagi saya, kalau saudara dalam kondisi seperti itu, maka yang bisa saudara lakukan adalah terus berusaha untuk berbuat baik dan juga mendoakan ya, mendoakan pasangan saudara. Kita juga ingat bahwa firman Tuhan memberikan nasihat ya di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata padamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah untuk orang yang membenci kamu. Jadi pertama saudara, kita bukan hanya disuruh tidak membenci, tapi disuruh berbuat baik. Jadi dalam kondisi pasangan yang tetap tidak mau mengampuni, saudara harus rajin terus berbuat baik. Tapi ayat yang ke-28 dia bilang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Artinya apa di sini? Artinya adalah bahwa saudara harus berdoa untuk orang yang mencelakai atau yang berbuat jahat kepada saudara, apalagi dalam hal ini adalah pasangan. Maka bukan hanya tidak cukup hanya berbuat baik kepadanya, tapi mesti berdoa. Lalu ayat yang ke-29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga bajumu, dan seterusnya. Ayat ini tidak berarti bahwa kita betul-betul harus memberikan pipi yang sebelah untuk ditampar, tidak ya. Tapi maksudnya adalah kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan: berbuat baik, kedua berdoa, dan yang ketiga jangan balas jahat dengan jahat. Ya.
Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, ada Nami di Kelapa Lima. Saya mau bertanya, kalau orang tidak pergi ke gereja, tapi dia tetap percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh, apakah dia termasuk berdosa, Bapak? Tergantung di mana dia tinggal. Ya, kalau misalnya gerejanya ada mesti naik kapal 1 hari, nah itu bagaimana? Nah, dia bisa saja tetap di rumahnya dan dia berdoa saja sendiri. Nah, dia tidak berdosa dengan itu. Tapi kalau orang itu tidak pergi ke gereja karena alasan-alasan yang salah, ya, misalnya karena malas, ya, atau juga karena membenci gereja atau kecewa kepada gereja dan sebagainya, menurut saya bukan solusinya. Kalau saudara tidak suka mungkin satu gereja ini, saudara bisa memilih gereja yang lain. Ya, jadi menurut saya lihat alasan mengapa orang itu tidak ke gereja. Misalnya kalau orang kena sakit, lalu dia sama sekali tidak bisa ke gereja lagi, dia tetap di rumah saja tapi dia percaya Yesus, dia tidak salah. Ya, jadi lihat kondisi orangnya, lihat alasannya, lihat motivasinya, alasannya dulu, baru kita bisa menilai apakah orang tidak pergi ke gereja hanya percaya Yesus itu dosa atau tidak. Kalau sehat walafiat tetap ini tapi hanya karena kemalasan atau suka terlambat atau tidak suka berbakti dan sebagainya, nah itu jadi masalah, itu dosa. Dan saya tidak yakin bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus itu kok malas berbakti. Bagi saya, kalau orang sungguh-sungguh berpercaya Yesus, pasti ada kerinduan besar untuk berbakti. Ya, jadi lihat-lihat alasannya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, saya mau bertanya, kalau orang belum melaksanakan perjamuan kudus, apakah dia berdosa, Pak? Itu perintah Tuhan ya, tapi Tuhan kan tidak menetapkan berapa kali harus ikut perjamuan kudus. Ada kemungkinan gereja mula-mula tuh setiap minggu itu perjamuan kudus. Kebanyakan gereja-gereja sekarang tuh menetapkan 3 atau 4 kali setahun. Jadi menurut saya saudara harus berusaha supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk perjamuan kudus. Kalau saudara lain cerita, kalau saudara ada di daerah terpencil, saudara mungkin ditugaskan di perbatasan atau menjaga menara di mana yang tidak ada gereja sama sekali, lalu akhirnya saudara menjadi tertunda di dalam perjamuan kudus, tentu itu kondisi yang tidak bisa dianggap salah juga. Tapi kalau kita bicara kondisi normal dan saudara lalu tidak ikut perjamuan, menurut saya itu dosa karena itu diperintahkan oleh Tuhan, sehingga seharusnya saudara mencari kesempatan sedemikian rupa untuk bisa mengikuti perjamuan kudus. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, mengenai persepuluhan Bapak, apakah wajib harus dibawa ke gereja kalau seandainya kita bawa ke panti asuhan atau membantu orang yang susah, atau dipakai untuk sumbangan kegiatan gereja, misalnya kegiatan perayaan Natal dan lain sebagainya, boleh atau tidak, Pak? Persembahan persepuluhan itu adalah persembahan yang itu adalah tanggung jawab umat Tuhan kepada rumah Tuhan. Ya, untuk rumah Tuhan itu di dalam perjanjian lama, dan di dalam perjanjian baru sudah otomatis itu dimaksudkan itu adalah persembahan orang percaya untuk gereja. Nah, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama bahwa ayat-ayat yang ditunjuk di sana itu tidak pernah memberikan persembahan persepuluhan kepada yang bukan rumah Tuhan. Di dalam Ulangan 12 ayat 5 dan 6 dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya, menegakkan namanya di sana, ke tempat itu harus kamu cari dan kesanalah kamu pergi, kesanalah kamu bawa persembahan persepuluhanmu. Itu pasti rumah Tuhan. Di dalam Nehemia 13 ayat 12, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak ke perbendaharaan. Perbendaharaan itu di rumah Tuhan. Lalu 2 Tawarikh 31 ayat 11-12. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan dengan setia mereka membawa segala persembahan persepuluhan ke sana. Jadi jelas bahwa dari ayat-ayat ini persembahan persepuluhan harus diberikan ke rumah Tuhan, dan dalam hal ini ke gereja. Persembahan persepuluhan adalah tanggung jawab umat Tuhan atau jemaat terhadap rumah Tuhan atau gereja. Seseorang yang pernah saya baca tulisannya, dia bilang begini, mengapa Tuhan Allah mempunyai hak menyuruh kita membawa persembahan dan persepuluhan ke tempat tertentu? Karena itu adalah miliknya. Jadi dialah yang berhak untuk memberikan perintah bagaimana dan kemana itu harus diserahkan.
Mengapa PLN menyuruh kita membayar rekening listrik kita ke kantor PLN yang sudah ditentukan? Karena itu adalah uang mereka. Kalau kita tidak menyerahkan uang itu ke tempat mereka yang mereka instruksikan, maka akibatnya ialah aliran listrik ke rumah kita akan diputuskan dan kita akan berada dalam kegelapan. Kalau Anda tidak percaya, coba lakukan itu. Setorlah uang rekening PLN itu ke kantor polisi misalnya. Apa akibatnya? Jadi memang Tuhan sudah menetapkan itu. Nah, lalu karena itu maka persembahan persepuluhan itu tidak boleh diberikan kepada panti asuhan ataukah lembaga persekutuan doa atau lembaga-lembaga lain yang disebut sebagai parachurch. Itu tidak boleh. Nah, terus bagaimana kalau kita misalnya mau memberikan persepuluhan? Jadi semua parachurch tidak boleh ya. Misalnya persekutuan doa atau lembaga-lembaga sekolah teologi, lembaga misi dan sebagainya, itu tidak boleh dari persepuluhan. Persepuluhan adalah untuk gereja. Tidak boleh juga persepuluhan diberikan kepada orang miskin, janda, yatim piatu, tidak boleh. Ya, lalu juga korban bencana itu tidak boleh semua. Nah, persepuluhan harus diberikan pada gereja. Lalu bagaimana dengan kalau misalnya mau berikan kepada orang miskin, janda, yatim piatu, atau juga persekutuan doa, korban bencana? Ambil uang dari mana? Saudara terima gaji 100%, 10% untuk gereja. Masih ada 90% di saudara kan? Nah, kalau saudara mau bantu korban bencana, pakai yang 90% itu. Pakai berapa terserah. Kalau mau sumbang persekutuan doa, ambil dari 90% itu. Mau sumbang untuk sekolah teologi, ambil dari 90% itu. Tapi 10% itu adalah untuk gereja. Tanggung jawab orang Kristen untuk gereja. Karena gereja memakainya untuk mengelola bagi seluruh pelayanan. Ya, jadi persembahan persepuluhan harus ke gereja. Sisanya untuk pelayanan yang lain, saudara harus pakai dari 90% yang masih ada. Ya. Iya, mungkin melanjutkan dari pertanyaan yang tadi Bapak Pendeta Esra, ada yang pernah berkata kalau kita berbakti di mana kita harus memberikan perpuluhan ke situ. Apakah itu terikat ataukah kita bisa memberikan kepada gereja di mana saja yang tadi membutuhkan? Saya bilang ya, persembahan persepuluhan harus diberikan pada gereja, tapi tidak harus di gereja kita. Di gereja mana saja. Nah, jadi mungkin saya kasih beberapa gambaran ini ya. Pertama, persembahan persepuluhan boleh diberikan kepada suatu kelompok yang bukan gereja, tapi kelompok itu mempunyai rencana membangun gereja. Misalnya ini persekutuan, seharusnya kalau mereka persekutuan, mereka tidak boleh diberikan persepuluhan. Tapi kalau persekutuan itu memang punya rencana untuk menjadi gereja, maka boleh diberikan ke sana. Kedua, persembahan persepuluhan harus diberikan pada gereja, tapi tidak boleh diberikan pada gereja dengan sistem pemerintahan yang salah. Misalnya gembala sidang berkuasa di sana dan persembahan persepuluhan dimakan oleh gembala sidang seluruhnya, menjadi hak gembala sidang seterusnya. Menurut saya tidak boleh. Lalu ketiga, persembahan persepuluhan tidak harus diberikan pada gereja sendiri. Jadi persembahan persepuluhan kita bisa diberikan ke gereja lain. Ada pendeta-pendeta tertentu yang melarang jemaatnya beri persembahan persepuluhan ke gereja lain dengan alasan makan di mana harus bayar di situ. Nah, ini jelas salah karena tidak ada dasar. Kita percaya gereja yang kudus dan am. Semua gereja punya Tuhan, kecuali gereja sesat. Karena itu kalau gereja punya Tuhan, maka kita berikan ke gereja yang mana itu sama dengan berikan pada Tuhan. Lagi pula juga kalau saudara lihat ya, misalnya gereja saudara ini sudah kaya raya, ya gedungnya sudah megah, sudah kaya raya. Kalau kaya raya, saudara kasih persembahan persepuluhan saudara di situ kelihatan tidak ada arti. Tapi kalau saudara bawa ke kampung, waduh, mereka tuh pendeta makan saja susah. Ya, mereka beribadah pun sulit. Nah, alihkan ke sana. Asal itu gereja yang benar. Jadi, jelas bahwa tidak harus ke gereja kita sendiri. Boleh ke gereja yang lain dengan catatan gereja itu harus gereja yang benar, bukan gereja yang sesat. Ya. Iya, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup Revival Voice kita malam hari ini. Ada Catherine di Naikoten. Bapak, saya mau bertanya. Mungkin Catherine mendengarkan minggu lalu nih Pak Pendeta Esra. Minggu lalu Bapak mengatakan bahwa kalau yang dibaptis tidak menggunakan air itu harus dibaptis ulang. Mengapa Bapak? Karena elemen yang ditetapkan untuk pakai baptisan itu adalah air. Ya, jadi itu sama seperti begini. Perjamuan itu kan yang ditentukan itu adalah roti dan anggur. Bolehkah kita ganti dengan ubi kayu? Ya. Nah, jadi itu di dalam itu sakramen, itu sudah ditetapkan seperti itu. Nah, karena itu maka mesti digunakan air, itu penting. Pernah terjadi dalam sejarah gereja orang baptis orang pakai pasir. Mengapa? Karena kekurangan air. Lalu orang baptis pakai pasir. Nah, tapi
menurut saya itu baptisan tidak sah, harus pakai air. Mengapa? Karena air itu kan simbol pembersihan, simbol pengudusan, sehingga waktu kita dibaptis dengan air itu simbol bahwa kita dibersihkan. Nah, kalau pakai abu itu simbol apa, saudara ya? Abu justru simbol kekotoran, ya. Jadi saya kira di sini perlu dipertimbangkan, biarpun itu simbol, tapi itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dalam perjamuan ada anggur dan roti, dan juga di dalam baptisan itu adalah air. Jadi itu elemen yang Tuhan perintahkan. Iya, baik. Itu dia pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab Revival Cup Voice kita edisi hari ini. Banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Bapak Pendeta Ezra. Nantinya minggu depan di hari yang sama, di hari Kamis, kawan boleh mengajukan pertanyaan kembali di SMS 082144942696, dan nanti Bapak Pendeta Ezra akan berusaha menjawabnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri Revival Voice kita malam hari ini, Bapak Pendeta Ezra akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami selama kurang lebih 2 jam ini. Kami sudah belajar firman Tuhan, mendengar penjelasan doktrin, dan juga mengembangkannya di dalam tanya jawab. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah hamba-Mu berikan boleh menambah wawasan dan pengertian bagi banyak orang Kristen. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang dimuliakan di dalam program ini. Kami taruh program ini pada minggu yang akan datang, biarlah kami bisa kembali bersua dalam program ini dan belajar firman Tuhan lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Terima kasih kawan untuk kebersamaan selama kurang lebih 2 jam. Sudah bersama-sama dengan saya Jessica dan juga Bapak Pendeta Ezra Soru dalam Revival Voice. Kita jumpa lagi minggu depan di hari yang sama dan juga waktu yang sama setiap jam 8 malam. Jangan lupa mengikuti Revival Voice minggu depan. Selamat malam, Salam, dan Tuhan Yesus memberkati.